Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dimanapun Anda berada. Dewan juri yang terhormat, serta para peserta kode keras yang sempat bergabung dan para penonton yang budiman. Perkenalkan kami dari tim Garuda Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin akan membawakan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu dengan mosi kebijakan penurunan UKT di masa pandemi. Perkenalkan, saya atas nama Ihdiani Reskia Aulia Raham selaku pembicara pertama. Kemudian ada Muhammad Atalarigio selaku pembicara kedua dan Gabriel sebagai pembicara ketiga. Der Kampf ums Recht ist die Position des Lebens. Perjuangan menegakkan kehidupan adalah puisi kehidupan. Masuk ke ranah argumentasi saya, pendidikan merupakan aspek paling vital di dalam pemerintahan. Sebab itulah bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintah yang plafon anggarannya patut ditentukan oleh konstitusi negara. Terlihat jelas bahwasanya pendidikan negara menjadi dasar penentu di ujung tombak dari kemajuan sebuah bangsa. Adapun biaya operasional atau anggaran menjadi salah satu faktor pendukung untuk pembangunan mutu pendidikan. Dana yang dimaksudkan adalah UKT atau uang kuliah tunggal adalah sebuah sistem pembayaran di mana biaya kuliah mahasiswa selama satu masa studi atau per semesternya, baik program sarjana S1 dan program diploma 3. Implementasi kebijakan UKT pada tataran pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan atau masih jauh dari harapan masyarakat. Permasalahannya di sini adalah di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, berbagai aspek kehidupan mengalami banyak perubahan. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin negara menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di mana secara ekonomi di tahap ini pendidikan tinggilah yang paling terdampak COVID-19 pula, yakni para mahasiswa dirumahkan dan harus belajar dari rumah saja. Otomatis biaya dan pulsa paket mereka akan semakin meningkat pemakaiannya. Kemudian pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di orang tua serta finansialnya tidaklah mencukupi adanya pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa yang melakukan kuliah dari rumah. Dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, maka kami dari tim Pro senantiasa menggaungkan dan sepakat serta menjadi garda terdepan akan adanya kebijakan ini harus segera diberlakukan atau dilakukan dispensasi untuk seluruh mahasiswa. Dengan ini bahwasannya maka seluruh rektor perguruan tinggi negeri Indonesia menyampaikan komitmennya yang dituangkan dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia nomor 052/SP/MRP TNI/5 sepakat untuk memberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan atau UKT semester dasar tahun ajaran baru. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat serta para penonton yang hadir dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Pro senantiasa menggaung-gaungkan dan menjadi garda terdepan akan adanya kebijakan ini akan harus diberlakukan dan ataupun dispensasi oleh seluruh masyarakat atau mahasiswa yang mengalami kebijakan penurunan atau pemotongan biaya perkuliahan dengan tarif yang dapat masuk akal dengan adanya pandemi COVID seperti sekarang ini. Aturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Indonesia tanpa memandang bulu PTN maupun PTS dengan harapan mampu menolong masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19. Lawan bicara, kawan terbaik kami dalam berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman dari pihak oposisi yang amat kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalarigio selaku pembicara kedua dari tim pemerintah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa hampir seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan hampir seluruh aktivitas di rumah masing-masing atau yang biasa dikenal dengan istilah work from home. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan di tengah pandemi ini dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat, khususnya kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi. Tentu tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi merupakan salah satu masalah vital dalam pandemi ini. Setelah masalah kesehatan itu sendiri, faktor ekonomi merangsek masuk ke dalam sektor pendidikan itu sendiri, khususnya di bidang perkuliahan. Dalam mengatasi problematika tersebut, pemerintah sangat cepat tanggap dalam mengatasinya. Hal ini terbukti dari penyesuaian uang kuliah tunggal melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud tersebut yang tertuju pada proses mekanisme pembayaran uang kuliah tunggal seperti cicilan uang kuliah tunggal, penundaan uang kuliah tunggal, penurunan uang kuliah tunggal, hingga bantuan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa yang terpapar ekonominya terhadap pandemik ini. Dan juga mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tentu sangat memedulikan nasib-nasib mahasiswa tersebut. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu perekonomian orang tua yang membiayai pendidikan kuliah anaknya itu sendiri. Selanjutnya, kebijakan pemerintah tersebut sangatlah bijaksana jika dilihat secara seksama. Kebijakan tersebut sangatlah adil bagi kedua belah pihak, yaitu mahasiswa serta orang tua dan para pekerja ataupun karyawan yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut, yang tentunya tidak bisa mengerjakan seluruh kegiatannya dari rumah karena ada beberapa persoalan tertentu yang mengharuskan kehadirannya di lingkungan perguruan tinggi negeri tersebut. Terlebih lagi jika mata pencarian mereka berasal dari institusi perguruan tinggi negeri itu sendiri, atau dalam artian si pekerja atau karyawan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Maka dari itu pihak pemerintah sudah sangat adil menimbang kebijakan tersebut. Adanya tuntutan uang kuliah untuk menggratiskan uang kuliah tunggal dari segelintir masyarakat justru sangat tidak adil jika dilaksanakan, dikarenakan hal tersebut dapat membuat perekonomian si pekerja ataupun karyawan yang bergantung pada suatu perguruan tinggi negeri atau PTN justru terganggu dan timbul ketidakseimbangan ekonomi yang menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tentu dapat dibayangkan jika penggratisan uang kuliah tunggal itu dapat direalisasikan, maka bukan tidak mungkin para pekerja maupun karyawan yang bertugas di lingkungan sekitar perguruan tinggi negeri akan dilanda keterpurukan ekonomi, yang dapat menyebabkan orang-orang tersebut tidak dapat memberikan sesuap nasi untuk keluarganya. Dana dari pembayaran uang kuliah tunggal juga selain untuk membayar gaji para pekerja ataupun karyawan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil, juga dapat dialokasikan untuk pembangunan berskala panjang yang bertujuan untuk minimalisir peredaran angka COVID-19 ini. Pembangunan tersebut haruslah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dari hal tersebut, dapat dilihat kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi sangatlah adil dan bijaksana. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah sepakat mengenai mosi perdebatan kita kali ini, di mana penurunan UKT merupakan solusi terdepan dalam mengatasi problematika ekonomi yang ada di sekitar pendidikan. Adapun tuntutan untuk menggratiskan uang kuliah tunggal sangatlah tidak berkeprimanusiaan, karena jika dilihat para pekerja dan karyawan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sendiri berjibaku untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan dengan bekerja di luar rumah yang tentunya memiliki resiko terpapar COVID-19 yang tinggi. Maka dari itu sepantasnya kita juga memikirkan nasib para pekerja dan karyawan tersebut. Uang kuliah tunggal yang dibayarkan mahasiswa tentu dapat memulihkan perekonomian bagi si pekerja ataupun karyawan tersebut. Ketidaktahuan kapan akan berakhirnya COVID-19 ini memaksa berbagai tempat menerapkan protokol kesehatan tanpa terkecuali di lingkungan pekerjaan atau di garis bawahi di lingkungan kampus itu sendiri, di mana sesuai dengan anjuran pemerintah yang mengharuskan untuk membangun berbagai infrastruktur sesuai dengan protokol kesehatan guna minimalisir peredaran COVID-19 itu. Penurunan pembayaran uang kuliah tunggal tentu merupakan keputusan yang sangat adil dan bijaksana yang dilakukan oleh pemerintah, di mana di satu sisi pemerintah meringankan beban dari mahasiswa, terlebih lagi dari untuk orang tuanya yang membayar uang kuliah tunggal tersebut, juga tidak menghilangkan atau menggerus pundi-pundi ekonomi para pekerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi negeri itu. Serta dengan adanya alokasi dana dari uang kuliah tunggal tersebut juga membantu minimalisir peredaran COVID di wilayah PTN itu, dengan cara membangun infrastruktur yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu kami selaku tim pro amat sangat menyepakati mosi perdebatan kali ini. Lawan bicara, kawan berpikir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Halus populis supreme lex. Kesejahteraan untuk rakyat adalah hukum tertinggi di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta saudara saya dari tim kontra yang saya banggakan, masuk dalam ranah argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan kebijakan pertama dan kedua terkait dukungan uang kuliah tunggal atau UKT dan dana bantuan UKT mahasiswa.
Nadiem menegaskan berbagai dukungan tersebut dibuat setelah Kemendikbud melakukan kajian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terbaik. Penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi, karena yang seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami bahwa selama masa pandemi, banyak masyarakat yang terkena imbasnya dari sisi ekonomi, yang mana membuat peran orang tua atau wali mahasiswa kesulitan untuk membayar uang kuliah. Berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan tadi, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kebijakan dan solusi atas masalah yang dialami oleh masyarakat selama masa pandemi, terkhusus untuk membayar uang kuliah. Terdapat arahan-arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu yang pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester atau SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan. Lalu yang ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswanya. Melalui kebijakan ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan berbagai manfaat, yaitu keberlanjutan kuliah yang tidak terganggu selama pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah. Arahan kebijakan ini juga Dewan Juri yang terhormat berdasarkan kesepakatan Majelis Rektor PTN atau MRPTN pada tanggal 22 April 2020. Dewan Juri yang terhormat, melalui kebijakan ini juga terdapat 3 keringanan yang akan diperoleh mahasiswa. Pertama, cicilan UKT. Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga 0% dengan jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswanya. Lalu yang kedua, penundaan UKT. Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa tersebut. Lalu yang ketiga, penurunan UKT. Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu, tapi masih dikenai UKT on top atau tarif tertinggi, padahal semenjak masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kondisi finansial orang tua atau wali yang biasanya membiayai sedang menurun. Realitanya, PHK dan pekerja dirumahkan sebesar 1.757.464, sehingga tidak mengherankan Dewan Juri yang terhormat pada bidang sosial dan pembangunan Indonesia saat ini berakibat pada penambahan 1,1 juta orang miskin dan kenaikan 2,90 juta orang pengangguran baru. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,3%, bahkan berpotensi terkontraksi minus hingga 2,6% sejak adanya COVID-19. Akibatnya pedagang di pasar pendapatannya menurun karena kebijakan social distancing. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, terdapat juga data-data yang didapat oleh BEM Hukum UNHAS atau Aliansi Mahasiswa UNHAS. 21% mahasiswa UNHAS yang hanya memiliki kesanggupan membayar UKT semester awal 2021 dan sisanya 70% tidak sanggup membayar. Di sini dapat sekali dilihat, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi adalah solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Maka sekali lagi kami menyatakan berada pada garda terdepan untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Lawan bicara adalah kawan berdebat kami. Sekian. Salus Populi Suprema Lex. Kesejahteraan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Atalarigio selaku pembicara kedua dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman dari pihak oposisi yang amat kami banggakan. Akhirnya kita telah sampai di akhir perdebatan pada kali ini. Adapun kami selaku tim Pro amat sangat menyepakati mosi perdebatan kita pada kali ini.
Pembayaran uang kuliah tunggal yang dilakukan oleh mahasiswa selain dapat berdampak signifikan pada perekonomian pekerja atau karyawan yang bekerja di perguruan tinggi negeri, dapat juga berguna bagi pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan protokol. Yang dimaksud di sini protokol merupakan protokol kesehatan, guna menjamin para pekerja dan karyawan yang ada di lingkungan kampus agar dapat terhindar dari peredaran COVID-19 ini. Maka dari itu, kebijakan pemerintah dalam menurunkan uang kuliah tunggal atau UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana mekanismenya seperti cicilan uang kuliah tunggal, penundaan uang kuliah tunggal, penurunan uang kuliah tunggal, hingga bantuan infrastruktur. Hal yang dilakukan pemerintah ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap mahasiswa yang terkendala permasalahan ekonomi akibat pandemik ini. Sesuai dengan sila kelima, apa yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah adil dan bijaksana. Tindakan penurunan UKT yang dilakukan oleh pemerintah merupakan cermin bahwa pemerintah sangat memerhatikan aspek pendidikan, namun tidak lupa juga untuk memerhatikan aspek perekonomiannya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menyatakan bahwa kami berada pada garda terdepan untuk mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini. Ledak, lawan bicara, kawan berpikir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.